dari jari tangan dan lain-lain, jenengan cuci tangan. Oke, sebelum melakukan pemijatan, usahakan balita tidak dalam kondisi kenyang atau tidak dalam kondisi lapar. Jadi panjenengan pada saat mau memijat itu tidak boleh kalau panjenengan dalam kondisi kenyang, balitanya habis maam langsung jenengan pijat, jangan. Itu akan memicu lambungnya, nanti dia akan muntah gitu ya. Terus kemudian tidak boleh juga dalam kondisi yang lapar. Kalau lapar itu bayinya krik-krik wetenge jenengan pijet tambah benget. Oke. Jadi kita kembali usahakan sudah bersih, kemudian si balita ini merasa nyaman dulu. Ya. Adik, ayo sini nak, pijet sama mama. Iya, seperti itu kan ibu-ibu biasanya. Aduh, anak gantengnya sopo iki? Padahal anak ini. Ya itulah ketika kita menjadi seorang ibu, itu tiba-tiba menjadi pelupa. Anaknya sopo ya? Padahal anaknya sendiri. Oke, kita mulai ibu ya. Pertama, kita gunakan lotion atau jangan menggunakan minyak kayu putih kalau bisa. Minyak telon aja. Minyak kayu putih itu dia lebih cenderung panas ya. Kalau ada beberapa kulit balita yang enggak cocok, enggak sensitif. Bisa juga menggunakan minyak zaitun atau baby oil. Jadi baby oil sedikit saja ditaruh di telapak tangan panjenengan, kemudian sampai ke jempolnya. Ya, kita pijatan pertama. Pada dasarnya kalau memijat balita itu tergantung kondisi anak sebenarnya, Bu. Ada yang pemijatan mulai dari kaki, ya. Ada pemijatan yang dimulai dari kepala. Kadang-kala kalau kita memijat dari kepala itu balita itu ada yang sewu, risih. Dia gila-gila nggak mau dipijat, ya. Tapi kalau kita pijat dari kaki, ada juga yang geli, yang nggak enak. Nah, kita pastikan dulu si bayi ini nyamannya dari mana. Kalau kondisinya sudah nyaman, berarti dia enggak masalah kita pijat kepala ataupun kaki. Kita uji dulu. Kakinya kita giringkan, dia nggak ada refleks nendang-nendang atau merasa gelisah, nggak nyaman, baru kita pijat. Oke. Pertama, kita mulai dari kepala dulu ya. Jadi pijatlah naik ke atas ya, Bu. Bergantian. Ya, pelan-pelan saja. Jangan ditekan, nanti kasihan bayinya jadinya rewel. Jadi kita pijat pelan-pelan. Naik ke atas, jadi naik ke atas berurutan dari sini ya, naik ke atas balitanya itu, kemudian putar ke samping kanan dan kiri pelipisnya, putar, oke, ya. Sebenarnya nggak ada hitungan yang khusus, mau 7 kali, mau 8 kali, monggo. Yang terpenting adalah bayi merasa nyaman. Intinya apapun yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan kepada balita kita, usahakan dia nyaman. Kalau kita pijat 3-4 kali dia sudah merasa gak nyaman, pindah ke posisi yang lain. Jangan diteruskan, ya. Itu karena akan memberikan efek trauma. Besok meneh dia dimonoke sudah geleng-geleng nggak mau ya. Lanjut Bu, setelah dari kepala kita pijat, kemudian lari ke cuping kanan dan kiri hidung, bagian hidung kanan kiri. Nah, ini manfaatnya apa? Ketika balita dalam kondisi flu, pilek, itu biasanya kan dia akan buntet hidungnya, nggak sulit untuk bernafas. Nah, ini untuk membantu supaya lebih plong. Jadi dia ada sumbatan-sumbatan itu dia lebih nyaman Bu di sini. Jadi kita tekan pelan dari atas nih, dari bagian hidungnya, kemudian ditekan pelan, kemudian lari ke bawah ke bagian dagunya. Ini untuk apa? Supaya balita lebih nyaman lah. Kalau nyedan pas pijat ini sambil dilileng Bu, adik, wingi lali neh, anake sapa ya sing ganteng dhewe, gitu ya, supaya anaknya juga merasa nyaman. Ya, oke, sudah Ibu. Ada yang mau ditanya sampai di situ? Nah, lanjut ya. Kemudian dielus-elus dulu bagian pundaknya, bahunya dilus-lus dulu, baru dipegang di tangannya, diremes dulu gini. Kalau dia merasa nyaman, lanjutkan ke tangan kanan dan kiri. Tangan kanan dan kiri ambil, kemudian diputar seret gitu ya, gitu. Kayaknya posisi seperti ini kayaknya. Ya, begini ya Bu, kita putar.
Nah, di tangan kanan dan kirinya. Jadi bergantian, diambil lagi kanan dan kirinya. Nah, kemudian untuk balita-balita dengan kondisi nafsu makannya berkurang, kita terapkan pada telapak tangan ya Bu. Balita-balita itu kadangkala ada yang perutnya gampang kembung, kalau habis minum susu perutnya kembung, terus nafsu makannya berkurang. Kalau yang dia sudah empasi atau dia sudah makan, kalau 1,5 tahun itu biasanya sudah mulai agak malas makan. Ke 2 tahun itu sudah malas makan. Nah, caranya adalah kita gunakan jari jemari dan telapak tangannya. Jadi ini jarinya balita Bu, jenengan urut dari ini Bu sampai ke atas. Ya, pelan-pelan aja. Kemudian diurut lagi, memutar yang sebelah sini. Sudah. Kemudian ini dipijetin nut gini aja. Yang bagian tengahnya, ya. Kemudian pijatlah jari jemarinya. Jadi diuntir-untir aja. Untir. Nah, setelah ini baru dipelurut, sret, lagi untir-untir, sret. Gini, terus nah, sudah dilakukan di telapak tangan dan kiri, kanan dan kiri. Oke. Setelah itu diusap lagi bagian dadanya. Sekarang digunakan untuk supaya mengurangi kembung pada balita. Oke. Jadi pijatan kalau Bu Widan terkenalnya adalah pijatan I love you, ya. Ya, oh iya, ibunya sudah pinter loh ya. Jadi I love you kita mulai dari bagian apa ya namanya ya, ceglongnya di sini loh Bu, ulu hati, betul. Jadi kita mulai dari situ, pakai kedua telapak tangan kita mengusapnya ke sini Bu. Jadi seret ya, ke atas, seret ke atas, ke bawah, seret kayak hati ya. Nah, kita mulai hati dulu, habis itu dari atas ke bawah seret sampai pusat aja, pusarnya aja, seret seret, terus ya, terus muter lagi L, terus kemudian kebalik seret diteruskan, oke. Jadi dari sini, dari pulung hati tadi ya, naik ke sini gini, 1, 2, 3, sudah cukup 3 kali aja. Nanti I love, terus you, gitu ya. Ada yang mau ditanya? Sudah pinter ibunya kayaknya ya. Terus kemudian kalau yang di bagian bawah pusat itu hati-hati ya Bu ya untuk pemijatan, karena organ-organ itu ada di bagian semua ya. Jadi kalau mau memijat itu usahakan jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut juga karena nggak akan kerasa ya. Jadi sedang-sedang aja. Tapi juga dilihat kondisi si bayi ini merasa nyaman nggak dengan tekanan itu, merasa nyaman nggak dengan dielus seperti itu ya, dipastikan dulu. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki. Nah, balita itu kan sering jejek-jejek, terus kemudian melonjak-melonjak. Nah, itu biasanya kaki-kakinya ini akan merasa tidak nyaman. Kadang dia akan merasa miring ke kanan, miring ke kiri, gelisah kayak gitu. Nah, kita bantu dengan pemijatan di bagian kaki kanan dan kirinya. Hampir sama dengan bagian tangan. Jadi kita ambil dari samping Bu. Kita ambil strap, kita elus gini dulu, terus muter. Oke. Setelah itu kita bikin dia nyaman. Kemudian di bagian dengkul lutut, ya itu kan ada bunderannya itu, diginyir-ginyir Bu, pelan-pelan gitu, sebanyak boleh 7 kali enggak apa-apa, selagi dia nyaman, selagi dia merasa nyaman. Oke, kita lanjut sampai ke bawah. Oke, kita ambil kakinya sambil jenengan berinteraksi sama balitanya Bu, dililing kayak gitu, anak ganteng, senyum kayak gitu, di interaksi panjenengan sama balita supaya balitanya juga merasa nyaman. Iki balitanya nanti nek bisa ngomong Bu, kuwi ngopo. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita pegang di bagian telapak kakinya balita ya Bu. Kita urut ke atas Bu, dari apa ini namanya? Tumit naik ke atas ya, sret 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 gitu.
Sebanyak 3 sampai 8 kali ya Bu ya. 3 sampai 8 kali boleh, tergantung si balita ini merasa nyaman enggak. Kalau jenengan elus selama 3 kali kok dia sudah rewel, hentikan. Lanjutkan nanti atau sudah ganti posisi yang lain. Kemudian setelah itu jenengan pijit pelan-pelan, jadi nit gini, kayak naik tangga, pakai ibu jari, ya. Ya itu. Kemudian setelah dinner, kemudian ambil ibu jarinya di melintir-melintir Bu. Ya, semua ya Bu. Ini untuk menstimulasi balita-balita yang proses mau menuju ke jalan. Ya, dia mau belajar berjalan, itu kan menggunakan kaki ya. Kemudian setelah selesai Bu, kembali ke yang sebelah satunya. Jadi diperlakukan sama. Nah, ada pemijatan yang sebelum mengarah ke bagian depan itu di bagian punggung biasanya. Tapi kalau saya menerapkan ke balita karena seringnya dia lebih nyaman depan dulu baru belakang. Jadi nggak bolak-balik kayak gitu. Tapi ada teknik yang dari habis kepala langsung ke belakang atau dari belakang dulu terus kepala. Nah, itu tergantung bagaimana panjenengan si balita ini merasa nyaman. Kalau saya sendiri, saya selesaikan depan dulu baru ke belakang. Jadi kalau sudah belakang selesai, balitanya bisa diajak mandi, ya. Kemudian kalau sudah kita balik, bisa bukan kurang bayi. Jadi kita balik ya Bu, pelan-pelan. Kalau kembali balita aja, iya gitu ya. Jadi posisikan si balita itu jenengan dalam kondisi di pangku lebih enak. Ya, jadi duduk balitanya di pangku, jadi dia los untuk bernafas. Tapi kalau misalkan balitanya sudah agak besar, diiringkan ke kanan atau ke kiri dia supaya biar enak bernafas ya. Kemudian kalau misalkan dia dalam kondisi di pangku lebih nyaman, berarti nanti posisinya kan gini ya. Dan ini jenengan juga akan berbelok begini. Jadi kita gunakan ibu jari ya Bu untuk bagian punggung. Jadi masa pertumbuhan si anak itu kita lihat dari bagian punggung, apa ini namanya, tulang tengahnya ya Pak? Ya, ulu. Ya ulu apa Bu? Yeah. Jadi kita tekan ya Bu ya, jangan terlalu keras karena tulangnya masih rawan sekali. Jadi jenengan tekan satu kayak gini Bu, berurutan ya. Terus sampai atas, turun ke bawah, habis itu baru dipelurut ke atas, sampaikan ke bahu. Biasanya kan yang sewu, kalau anak itu kan nengel-nengel kayak gitu, pegel sininya. Wong tua gampang pegel ya, apalagi balita. Jadi kanan kiri Bu, setelah di gini tadi, kemudian sampai ke bawah, naik ke atas, sampai bahu kanan dan kiri. Fungsinya adalah untuk memberikan relaksasi ke anak ketika dia capek, kemudian dia bubuk terus. Kalau balita itu kan cuma bisanya bubuk, makan, bangun, bubuk lagi, makan, bangun kan gitu ya. Nah itu dia capek di tempat tidur itu, memberikan efek seperti itu ya. Setelah selesai dilakukan itu, bagian sampai kanan dan kiri Bu, di gini, seret. Jadi dari sini di los gini. Bu Intan biasa coba contoh. Ini misalkan bayi, jadi dari sini nyerempet gini, seret gini. Nah, ini nyaman sekali Bu ini Bu. Ya. Oh iya. Anggapnya balita Bu. Jadi kita ambil dari samping ya Bu, dielus. Itu berlakukan buat kanan dan kiri. Ya. Kemudian lari ke bokong atau pantatnya. Kalau balita yang sudah bisa duduk, ini pegel kalau buat duduk terus. Nah, sehingga kita ambil dari samping Bu ya, ditekan seret sini. Jadi diambil bokongnya toh, seret. Ya, terus sambil yiki aja, pelan aja. Ya, ini juga gitu, Kemudian ambil lagi ke kakinya kembali. Nah, cukup ini ditekan-tekan Bu yang di bagian betisnya. Karena tadi di awal sudah dipijat juga, jadi ini bagian betisnya aja. Nah, oh ya, di bagian belakang ini juga merupakan salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Bu. Di bagian tengkuknya, betisnya anak itu, termasuk orang dewasa juga itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah selesai,
baru dibalik balitanya. Kemudian sebelum dimandikan ya kan biasanya habis pijat terus mandi pakai air hangat. Enak itu untuk membantu merelaksasi badannya ketika pasca dipijat. Dilihat dulu Bu, kalau pada saat panjenengan memijat balitanya ini kok rewel terus, berarti kan ada salah satu rangkaian atau gerakan yang salah atau balitanya tidak nyaman diberlakukan seperti itu. Oke. Jadi sebisa mungkin si balita ini merasa nyaman dulu, baru jenengan pijat. Jangan nuangis bengen, oh gak popo, iki lorone bentang hilang, ya jangan kayak gitu. Dia akan tambah trauma, menangis, besok lagi diberlakukan seperti itu dia nggak akan mau, ya. Jadi tolong diperhatikan kenyamanan si balitanya ini.